Pendengar yang budiman, sebelum kita memulai pembahasan ini, kami ingin memberikan peringatan bahwa topik yang akan disampaikan sangat sensitif dan dapat menimbulkan berbagai perspektif serta reaksi yang berbeda. Narasi ini akan membahas sejarah, teologi, dan kontroversi seputar Sabellianisme, suatu ajaran yang menantang konsep ketuhanan dalam agama Kristen dan perbandingannya dengan Islam. Kami menyadari bahwa keyakinan adalah sesuatu yang sangat pribadi dan mendalam bagi setiap individu. Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk menyimak dengan pikiran terbuka dan penuh rasa hormat terhadap berbagai sudut pandang yang ada. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan diskusi yang berkaitan dengan teologi, sejarah agama, atau perbedaan doktrinal, Anda berhak untuk tidak melanjutkan mendengarkan. Namun, bagi Anda yang ingin memperluas wawasan dan memahami bagaimana berbagai pandangan teologis berkembang dalam sejarah, kami mengajak Anda untuk mengikuti narasi ini dengan sikap ilmiah dan objektif. Kami akan berusaha menyajikan informasi dengan berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan dengan pendekatan yang berimbang. Namun, meskipun Sabellianisme telah lama ditolak oleh gereja-gereja utama, ajarannya masih meninggalkan jejak dalam berbagai kelompok yang mempertahankan gagasan monoteisme radikal dalam kekristenan. Beberapa sekte dalam sejarah mengadopsi pemahaman serupa dengan modifikasi tertentu, seperti gerakan Oneness Pentecostalism yang menolak doktrin Trinitas, tetapi tetap mengakui keesaan Tuhan dalam bentuk yang lebih dinamis. Baik, kita masuk pembahasan intinya. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, keyakinan tentang hakikat ketuhanan telah menjadi medan perdebatan yang tiada henti. Salah satu perdebatan yang mencuat dalam sejarah Kristen adalah ajaran Sabellianisme. Ajaran ini menjadi titik konflik teologis yang menantang konsep Trinitas yang dianut oleh mayoritas pemeluk Kristen. Dianggap sebagai penyimpangan oleh gereja ortodoks, Sabellianisme memantik gelombang penolakan yang berkepanjangan, menandai perpecahan dalam pemahaman tentang Tuhan. Sabellianisme, atau yang dikenal dengan sebutan modalisme, berakar pada pandangan bahwa Tuhan tidak terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, melainkan satu entitas yang menampakkan diri dalam tiga bentuk yang berbeda sepanjang sejarah. Istilah ini diambil dari Sabellius, seorang teolog yang hidup pada abad ketiga. Menurut ajarannya, Tuhan pertama-tama menampakkan diri sebagai Bapa dalam penciptaan, kemudian sebagai Anak dalam penebusan, dan akhirnya sebagai Roh Kudus dalam pengudusan. Dengan kata lain, Tuhan adalah satu tetapi dikenal dalam berbagai manifestasi. Sebagai penganut modalistik monarkianisme, Sabellius menolak gagasan bahwa Allah memiliki tiga pribadi yang berbeda. Ia beranggapan bahwa konsep Trinitas mengarah pada politeisme, yang bertentangan dengan monoteisme yang ia yakini. Dalam sejarahnya, ajaran ini mendapatkan pengikut di berbagai wilayah, terutama di Cyrenaica. Namun, ajaran ini juga menimbulkan kecaman dari banyak teolog gereja awal, termasuk Tertullian dan Hippolytus, yang menilai bahwa pandangan Sabellianisme bertentangan dengan ajaran yang telah diterima luas oleh umat Kristen. Penolakan terhadap Sabellianisme bukan hanya berasal dari perbedaan interpretasi kitab suci, tetapi juga karena implikasi teologisnya yang dianggap merusak struktur keyakinan Kristen Ortodoks. Gereja menganggap bahwa jika Allah hanya satu pribadi yang tampil dalam tiga bentuk, maka peran dan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan doktrin Trinitas yang menegaskan bahwa ketiga pribadi tersebut adalah nyata dan memiliki eksistensi yang bersamaan. Konsili Nicea pada tahun 325 M menjadi salah satu tonggak penting dalam menolak ajaran Sabellianisme. Dalam konsili ini, ditetapkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu dalam esensi. Deklarasi ini menjadi dasar bagi kredo Kristen yang dianut oleh gereja-gereja utama hingga saat ini. Penolakan terhadap Sabellianisme berlanjut pada berbagai konsili berikutnya, termasuk Konsili Konstantinopel pada tahun 381 M,
yang semakin memperkuat doktrin Trinitas. Dalam perbandingan teologis, Sabellianisme memang menunjukkan kesamaan dengan ajaran Kristen lainnya dalam hal ketauhidan. Namun, ia berbeda dalam memahami bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada manusia. Jika dalam Trinitas Tuhan diyakini memiliki 3 pribadi yang berbeda, Sabellianisme menegaskan bahwa Tuhan hanya satu pribadi yang tampil dalam 3 peran yang berbeda. Ini menjadi titik perbedaan fundamental yang menyebabkan pertentangan antara kedua pandangan ini. Dari perspektif Islam, ajaran Sabellianisme memiliki kesamaan dalam hal menegaskan keesaan Tuhan. Islam secara tegas menolak konsep Trinitas dan mengajarkan tauhid murni, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Oleh karena itu, Islam menolak baik konsep Trinitas maupun konsep Sabellianisme, karena keduanya masih berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan memiliki aspek tertentu yang membedakannya dalam manifestasi yang berbeda. Sebagai seorang Muslim, kita memahami bahwa ajaran-ajaran teologi yang berkembang dalam Kristen merupakan bagian dari perjalanan sejarah agama mereka. Namun, dari sudut pandang Islam, kebenaran hakiki terletak pada tauhid yang murni, yang tidak membagi Tuhan dalam aspek-aspek yang berbeda. Oleh karena itu, Sabellianisme, meskipun mendekati konsep keesaan Tuhan, tetap tidak selaras dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah satu dan tidak memiliki manifestasi yang berubah-ubah sesuai zaman. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sejarah teologi berkembang dan bagaimana Islam tetap memegang teguh prinsip tauhid dalam menghadapi berbagai konsep ketuhanan lainnya. Namun, meskipun Sabellianisme telah lama ditolak oleh gereja-gereja utama, ajarannya masih meninggalkan jejak dalam berbagai kelompok yang mempertahankan gagasan monoteisme radikal dalam kekristenan. Beberapa sekte dalam sejarah mengadopsi pemahaman serupa dengan modifikasi tertentu, seperti gerakan Oneness Pentecostalism, yang menolak doktrin Trinitas, tetapi tetap mengakui keesaan Tuhan dalam bentuk yang lebih dinamis. Perdebatan seputar Sabellianisme juga menyoroti bagaimana konsep Tuhan dipahami dalam berbagai aliran Kristen. Jika Sabellius dan para pengikutnya menekankan bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang beroperasi dalam 3 mode yang berbeda, maka doktrin Trinitas menekankan bahwa Tuhan memiliki 3 pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu dalam esensi. Perbedaan ini menjadi sumber ketegangan dalam sejarah teologi Kristen, dan terus menjadi bahan kajian dalam diskusi akademis hingga saat ini. Dari perspektif sejarah, Sabellianisme bukanlah satu-satunya ajaran yang menentang Trinitas. Sebelum dan sesudah Sabellius, terdapat berbagai gerakan yang menolak atau mencoba mereformasi pemahaman gereja tentang Tuhan. Beberapa di antaranya adalah Arianisme, yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari manusia biasa, serta Unitarianisme yang menolak Trinitas dengan alasan yang mirip dengan Sabellianisme, tetapi berkembang dengan pendekatan yang lebih rasionalis. Dalam tinjauan Islam, Sabellianisme dan aliran-aliran non-Trinitarian lainnya menunjukkan bahwa dalam sejarah kekristenan selalu ada upaya untuk menegaskan keesaan Tuhan. Namun, perbedaan mendasar tetap ada, terutama dalam hal pemahaman tentang kenabian dan wahyu. Islam menegaskan bahwa Yesus, Isa Al-Masih, adalah utusan Allah, bukan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 yang menyatakan bahwa mereka yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, telah menyimpang dari kebenaran. Perbandingan ini semakin menarik ketika kita melihat bagaimana Sabellianisme memahami hubungan antara Tuhan dan Yesus. Dalam pandangan Sabellianisme, Yesus bukanlah pribadi yang terpisah dari Tuhan, tetapi merupakan manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia. Pandangan ini memiliki sedikit kesamaan dengan doktrin Islam tentang tauhid rububiyah, di mana Allah mengatur segala sesuatu tanpa perantara yang memiliki eksistensi mandiri. Namun, perbedaannya tetap mencolok, karena Islam menolak keras gagasan bahwa Allah pernah menjelma menjadi manusia dalam bentuk apapun. Secara historis, gereja secara resmi mengutuk Sabellianisme dalam berbagai konsili, dan ajaran ini akhirnya mengalami kemunduran. Namun, gagasan tentang monoteisme yang ketat terus hidup dalam berbagai bentuk, baik di dalam kekristenan maupun di luar itu. Sebagai seorang Muslim, kita melihat bahwa pencarian kebenaran dalam sejarah agama-agama
seringkali mengarah pada pemurnian konsep ketuhanan. Dalam hal ini, Islam datang sebagai penyempurna ajaran tauhid, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak berbagi zat atau eksistensi dengan makhluk manapun. Dengan memahami sejarah dan perbandingan ini, kita dapat lebih menghargai perjalanan intelektual manusia dalam mencari pemahaman tentang Tuhan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap keesaan Tuhan adalah fitrah yang terus muncul dalam berbagai bentuk, meskipun seringkali dicampur dengan konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid murni. Islam sebagai penutup wahyu menegaskan kembali keesaan Tuhan tanpa kompromi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas, sebagai prinsip yang tak terbantahkan dalam keyakinan seorang muslim. Namun, meskipun Sabellianisme telah lama ditolak oleh gereja-gereja utama, ajarannya masih meninggalkan jejak dalam berbagai kelompok yang mempertahankan gagasan monoteisme radikal dalam kekristenan. Beberapa sekte dalam sejarah mengadopsi pemahaman serupa dengan modifikasi tertentu, seperti gerakan Oneness Pentecostalism yang menolak doktrin Trinitas, tetapi tetap mengakui keesaan Tuhan dalam bentuk yang lebih dinamis. Perdebatan seputar Sabellianisme juga menyoroti bagaimana konsep Tuhan dipahami dalam berbagai aliran Kristen. Jika Sabellius dan para pengikutnya menekankan bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang beroperasi dalam 3 mode yang berbeda, maka doktrin Trinitas menekankan bahwa Tuhan memiliki 3 pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu dalam esensi. Perbedaan ini menjadi sumber ketegangan dalam sejarah teologi Kristen dan terus menjadi bahan kajian dalam diskusi akademis hingga saat ini. Dari perspektif sejarah, Sabellianisme bukanlah satu-satunya ajaran yang menentang Trinitas. Sebelum dan sesudah Sabellius, terdapat berbagai gerakan yang menolak atau mencoba mereformasi pemahaman gereja tentang Tuhan. Beberapa di antaranya adalah Arianisme, yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari manusia biasa, serta Unitarianisme yang menolak Trinitas dengan alasan yang mirip dengan Sabellianisme, tetapi berkembang dengan pendekatan yang lebih rasionalis. Dalam tinjauan Islam, Sabellianisme dan aliran-aliran non-trinitarian lainnya menunjukkan bahwa dalam sejarah kekristenan selalu ada upaya untuk menegaskan keesaan Tuhan. Namun, perbedaan mendasar tetap ada, terutama dalam hal pemahaman tentang kenabian dan wahyu. Islam menegaskan bahwa Yesus, Isa Al-Masih, adalah utusan Allah, bukan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 yang menyatakan bahwa mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam telah menyimpang dari kebenaran. Perbandingan ini semakin menarik ketika kita melihat bagaimana Sabellianisme memahami hubungan antara Tuhan dan Yesus. Dalam pandangan Sabellianisme, Yesus bukanlah pribadi yang terpisah dari Tuhan, tetapi merupakan manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia. Pandangan ini memiliki sedikit kesamaan dengan doktrin Islam tentang tauhid rububiyah, di mana Allah mengatur segala sesuatu tanpa perantara yang memiliki eksistensi mandiri. Namun, perbedaannya tetap mencolok, karena Islam menolak keras gagasan bahwa Allah pernah menjelma menjadi manusia dalam bentuk apapun. Secara historis, gereja secara resmi mengutuk Sabellianisme dalam berbagai konsili, dan ajaran ini akhirnya mengalami kemunduran. Namun, gagasan tentang monoteisme yang ketat terus hidup dalam berbagai bentuk, baik di dalam kekristenan maupun di luar itu. Sebagai seorang Muslim, kita melihat bahwa pencarian kebenaran dalam sejarah agama-agama seringkali mengarah pada pemurnian konsep ketuhanan. Dalam hal ini, Islam datang sebagai penyempurna ajaran tauhid, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak berbagi zat atau eksistensi dengan makhluk manapun. Dengan memahami sejarah dan perbandingan ini, kita dapat lebih menghargai perjalanan intelektual manusia dalam mencari pemahaman tentang Tuhan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap keesaan Tuhan adalah fitrah yang terus muncul dalam berbagai bentuk, meskipun seringkali dicampur dengan konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid murni. Islam sebagai penutup wahyu menegaskan kembali keesaan Tuhan tanpa kompromi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas, sebagai prinsip yang tak terbantahkan dalam keyakinan seorang Muslim. Dalam kehidupan modern, perdebatan teologis tidak lagi hanya terbatas pada diskusi akademis atau ruang lingkup keagamaan. Isu-isu tentang Tuhan dan keyakinan seringkali bersinggungan dengan filsafat, sains, dan bahkan politik. Di era globalisasi, masyarakat semakin terpapar dengan berbagai pandangan yang beragam, termasuk yang berlawanan dengan nilai-nilai agama.
Banyak orang saat ini mempertanyakan relevansi keyakinan teologis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar individu lebih tertarik pada manfaat praktis agama dalam membentuk etika, moralitas, dan kebahagiaan personal dibandingkan dengan membahas doktrin teologis yang kompleks. Oleh karena itu, muncul fenomena sekularisasi yang semakin berkembang di berbagai negara. Namun, di sisi lain, ada juga kebangkitan spiritual yang signifikan. Banyak orang yang kembali mencari pemahaman mendalam tentang agama mereka, termasuk mendalami aspek-aspek tauhid dalam Islam. Pencarian ini seringkali dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpastian moral dan sosial di dunia modern yang penuh dengan kontradiksi. Fenomena pluralisme agama juga semakin terlihat dalam masyarakat modern. Dengan keterbukaan informasi dan interaksi antar budaya, banyak orang yang mulai memahami perbedaan-perbedaan teologis dengan lebih toleran. Namun, ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga kemurnian ajaran agama dari sinkretisme yang mengaburkan prinsip dasar keimanan. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, pemahaman teologis seringkali disederhanakan atau bahkan disalahpahami. Ajaran-ajaran seperti Sabellianisme mungkin hanya dianggap sebagai sekadar doktrin lama yang tidak lagi relevan, padahal sejarahnya tetap memiliki dampak terhadap perkembangan teologi masa kini. Oleh karena itu, penting bagi umat beragama untuk tetap mempelajari sejarah dan memahami perbedaannya dengan keyakinan mereka sendiri. Media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan pemahaman tentang agama. Banyak diskusi teologis yang terjadi di platform digital, baik dalam bentuk video, artikel, maupun diskusi daring. Ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menyampaikan konsep tauhid dengan lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menghadapi penyebaran informasi yang keliru. Pendidikan agama dalam era modern harus mampu menyeimbangkan antara pemahaman sejarah dan relevansi dengan kehidupan saat ini. Menekankan konsep tauhid yang murni tidak hanya sebatas aspek ibadah, tetapi juga sebagai panduan dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer. Dengan begitu, umat Islam dapat tetap teguh dalam keyakinan mereka sambil memahami realitas dunia yang semakin kompleks. Pada akhirnya, pemahaman tentang tauhid tidak hanya relevan dalam aspek teologis, tetapi juga dalam membangun pola pikir yang lebih jernih dan rasional dalam menghadapi berbagai isu kehidupan. Keimanan yang kuat akan membentuk individu yang lebih stabil, tidak mudah terombang-ambing oleh ideologi-ideologi baru yang dapat mengikis keyakinan mereka. Dengan memahami bagaimana sejarah teologi berkembang dan bagaimana Islam memegang teguh konsep ketuhanan yang murni, umat Muslim dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, sekaligus tetap teguh dalam keyakinan mereka. Ini bukan hanya tentang mempertahankan ajaran agama, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berorientasi pada kebenaran hakiki.